Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Setelah kemarin kalian sudah mempelajari konsep fungsi, pada pertemuan kali ini Ibu akan masuk ke fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Fungsi komposisi merupakan penggabungan sebuah operasi dua jenis fungsi f(x) dan gx sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. Rumusnya, komposisi dilambangkan dengan O, dibaca komposisi atau bundaran. Operasi fungsi komposisi dilambangkan dengan F bundaran G, dibaca F bundaran G atau GOF di sini dibaca G bundaran F. Agar lebih mudah memahami komposisi fungsi ini, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada himpunan A, ada himpunan B, dan ada himpunan C. Nah, dari skema rumus di atas kita dapatkan, nah di sini F adalah fungsi dari A ke B. Ini F fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini jika himpunan A-nya di sini X difungsikan dengan F menghasilkan Y, maka Y di sini adalah Fx. Nah, di sini Y sama dengan Fx. Jika G fungsi yang menghubungkan B ke C dengan fungsi G, maka dirumuskan ini Z. Ini Z adalah sama dengan GY, karena dia fungsi dari B. Nah, maka didapatkan sebuah hasil fungsi G dan F, yaitu HX. H di sini adalah fungsi A ke C. Nah, dari HA ke C, HX adalah G bundaran Fx. Atau sama dengan G dari Fx. Seperti ini. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi FOGX sama dengan F dari GX. Artinya, fungsi GX dikomposisikan sebagai fungsi Fx. Begitu juga untuk fungsi G bundaran Fx sama dengan G dari Fx. Dengan maksud, fungsi Fx dikomposisikan sebagai fungsi Gx. Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat fungsi komposisi. Terdapat beberapa sifat pada fungsi komposisi. Nah, di sini jika fungsi f merupakan fungsi dari A ke B dan fungsi G dari B ke C, H dari C ke D, maka berlaku F bundaran GX tidak sama dengan G bundaran Fx. Artinya tidak berlaku sifat komutatif. Selanjutnya, sifat yang kedua di sini adalah sifat asosiatif. Asosiatif itu kan yang seperti ini ya, mana yang kayak F bundaran G bundaran HX. Kalian nanti kalau misalnya disuruh mengerjakan soal itu, kalian boleh dengan terlebih dahulu mengerjakan G bundaran H atau F bundaran G, pasti hasilnya sama karena fungsi komposisi bersifat asosiatif. Selanjutnya, sifat yang ketiga adalah jika fungsi identitas IX, ingat nggak fungsi identitas? Fungsi identitas itu adalah Y sama dengan Y sama dengan X. Maka berlaku F bundaran IX akan sama dengan I bundaran Fx akan sama dengan Fx. Dari identitas sendiri kan namanya identitas tidak akan pernah berubah. Jadi semua fungsi jika dikomposisikan dengan fungsi identitas, maka
hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Masuk ke contoh. Misal diketahui fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 1 dan gx sama dengan x dikurangin 1. Kan f bundaran gx dan g bundaran fx. Di sini kita mencari f bundaran gx dan g bundaran fx sekaligus akan membuktikan sifat satu tadi. Nah, di sini F bundaran GX artinya F GX. GX dikomposisikan terhadap F. Nah, GX sendiri apa tadi? X dikurangin 1. Nah, GX kita substitusikan dengan X dikurangin 1. Nah, X dikurangin 1 ini sebagai X pada F. Nah, F sendiri kan 2X kuadrat ditambah 1. X-nya kita ganti dengan X dikurangin 1. Sehingga di sini 2X dikurangin 1 kuadrat ditambah 1. Nah, ini maksudnya dari GX dikomposisikan terhadap F. Artinya, X di F ini digantikan dengan GX-nya. Gitu. Selanjutnya, di sini ada kuadrat. Berarti harus dikerjakan terlebih dahulu. X dikurangin 1 kuadrat artinya X pangkat 2 dikurangin 2X ditambah 1. Nah, selanjutnya kita kali pelangi 2X pangkat 2 kurangin 4X apa 4X ditambah 2 ditambah 1. Nah, ini sejenis sehingga di sini hasilnya adalah 2X pangkat 2 dikurangin 4X ditambah 3. Itu tadi adalah hasil dari F bundaran GX. Selanjutnya kita akan mencari G bundaran FX. Nah, kalau G bundaran Fx artinya G dari Fx. Fx dikomposisikan ke G. Atau Fx menggantikan X pada fungsi G. Nah, di sini Fx-nya adalah 2x kuadrat tambah 1. Artinya G dari 2x kuadrat ditambah 1. Ini menggantikan X di fungsi GX. Nah, X ini kita langsung gantikan dengan 2x kuadrat ditambah 1 dikurang 1. Dikurangin satunya dari sini. Maka bisa langsung kita coret. Hasilnya adalah 2x pangkat 2. Nah, ini sekaligus membuktikan sifat satu tadi bahwa F bundaran GX tidak sama dengan G bundaran Fx. Bukan berarti tidak selalu tidak sama ya. Bisa jadi sama. Artinya di sini tidak berlaku. Nah, berarti misal pun ada, itu tidak semua. Selanjutnya ke contoh yang kedua. Bila diketahui Fx sama dengan 3x ditambah 4 dan Gx sama dengan 3x, berapa nilai dari F bundaran Gx? Nah, penyelesaiannya. Nah, karena di sini yang ditanya F bundaran G2, kita terlebih dahulu mencari F bundaran Gx. Nah, F bundaran Gx sama dengan F dari Gx. Gx, fungsi Gx kita substitusikan ke F. Gx-nya apa sih? 3x. Berarti 3x-nya kita substitusikan ke sini. Nah, ini 3x tambah 4. Berarti 3 kali 3x tambah 4. 3 kali 3x-nya kan 9x. Ya udah, hasilnya 9x ditambah 4 itu F bundaran Gx. Selanjutnya, F bundaran G2. Kalian sudah mengenal fungsi, artinya fungsi itu kan menggantikan di sini. X-nya kita ganti dengan 2, ya sudah. X yang di sini juga kita ganti dengan 2. 9 kali 2 ditambah 4. Hasilnya 18 tambah 4 adalah 32. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Nah, kita sudah masuk ke ada komposisinya sampai 3. Diketahui fx akar x. Gx sama dengan x pangkat 2
dikurangin 2x ditambah 1, dan hx sama dengan x dikurangin 2. Tentukan nilai dari F bundaran G bundaran H2. Nah, di sini boleh kalian kerjakan ada sifat asosiatif ya. Tapi kalau lebih enak kita ya sesuai urutannya di sini. Maaf ya, di sini ada kesalahan nulis Ibu ya. Ini H bundaran F bundaran G. Tolong nanti kalian koreksi sendiri. Karena ini Ibu tadi nyari pen tabletnya, pennya nggak ada, jadi Ibu nggak bisa nulis di sini. Jadi misalnya di sini yang ditanyakan adalah H bundaran F bundaran GX. Nah, itu kan cara yang pertama kan tadi kita harus cari variabel X dulu. Nah, seperti ini berarti kalau Ibu lebih ke sini ya, belakang dulu ya. Kita urutkan dari belakang saja. Emang harus seperti itu. Jadi H, eh, F, GX. Ini H, F, GX-nya berapa? X kuadrat dikurangin 2X ditambah 1. Nah, ini akan menggantikan X di fungsi F. F-nya akar X. Ya udah berarti H akar dari X kuadrat dikurangin 2X ditambah 1. Kemudian ini menjadikan X di fungsi H. Hanya apa? X dikurangin 2. Ya udah, berarti akar dari X kuadrat dikurangin 2X tambah 1 dikurangi 2. Nah, langkah pertama sudah. Kemudian kalau sudah kita dapatkan fungsi komposisinya, ya sudah. Sesuai yang ditanya adalah H bundaran F bundaran G dari 2, maka tinggal X-nya semua kita ganti dengan 2. Sini jadi 2 kuadrat dikurangin 2 kali 2 ditambah 1 dikurangin 2. Maka di sini akar 4 dikurangin 4 tambah 1 dikurangin 2. Hasilnya adalah 1 dikurangin 2 negatif. Selanjutnya, kalau misalnya yang ditanya itu adalah fungsi komposisi dari suatu konstanta, maka boleh kalian kerjakan dengan cara yang kedua di sini. H bundaran F bundaran G dari 2. Artinya H, F, G2. Nah, langkah pertama kita cari G2-nya dulu. Nah, G2, 2-nya masukin ke G. Di sini ya, jadi 2 kuadrat dikurangin 2 kali 2 ditambah 1. Nah, 4 dikurangin 4 tambah 1, hasilnya 1. Nah, berarti ini di sini 1. F1. Kemudian 1 ini kita substitusikan ke F. Nah, Fx-nya akar X, berarti akar 1. Akar 1 itu 1. Nah, udah dirubah menjadi 1. Kemudian 1 ini kita substitusikan ke H. 1. Nah, ini kan tadi sama aja H1. 1 dikurangin 2, negatif 1. Nah, di sini sama kan? Nah, nanti kalau kalian mengerjakan soal eh, fungsi komposisi dari suatu konstanta, boleh kalian menggunakan ini ataupun ini. Terserah kalian lebih enak yang mana. Nah, untuk sementara ini baru ke fungsi-fungsi komposisi awal ya. Jadi dari 3 contoh ini, Ibu minta kalian mengerjakan latihannya di sini 2 soal saja. Nah, di sini ada eh, tentukan FOG dan GOF dan seperti ini. Oh ya, ini kalian tulis di sini 3 ya. Ini 3. Maaf, ini pennya Ibu nggak ada, jadi Ibu nggak bisa menuliskan di sini. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Semoga dipahami. Silahkan dicatat dulu, latihannya dikerjakan. Setelah itu upload di Google Classroom. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.